Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, mengawali kita bertemu dengan saudara-saudaraku, akan lebih baik kalau kita mulai dengan bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan syukur, membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan yang baik ini, ada baiknya ingin kami sampaikan hal-hal yang masih berkaitan dengan doa. Yaitu kali ini adalah kita sering mendengar doa sulit terkabul. Maka ada yang perlu diperhatikan, mengapa doa sampai tidak atau sulit terkabul itu. Maka perlu kita mengetahui apa saja yang menjadi perusak doa-doa kita. Ini penting. Karena doa yang kita panjatkan itu kita berharap bisa dikabulkan, bisa dikabulkan oleh Allah, itu sesuatu yang sangat mulia dan menyenangkan. Maka ini perlu kami sampaikan hal-hal yang dapat merusak doa kita. Apa itu? Yaitu isi kandungan doa yang kita panjatkan itu diharuskan mengandung kebaikan. Oleh karena itu, kita dilarang untuk memanjatkan doa yang bersifat merusak atau mencelakakan. Karena tidak sedikit orang yang pemarah, orang yang pendendam, orang yang punya hati iri dan dengki sering mendoakan saudaranya dengan hal-hal yang mencelakakan. Dan bahkan sakit ain itu sendiri berasal dari kedengkian doa sahabat kita itu. Ya. Terus seperti apa itu? Misalnya, doa yang merusak, yang bersifat mencelakakan itu seperti apa? Nah, umpamanya saja, seseorang yang sudah bosan hidup, ini sering ada di sekitar kita. Mungkin karena penyakitnya, mungkin karena kemiskinannya, ya. Sebab yang bertubi-tubi menimpanya, kesulitan yang menimpanya. Nah, biasanya orang yang seperti itu juga sering berdoa yang intinya itu mencelakakan orang lain. Itu akan merusak doa-doa kita yang baik kepada Allah. Ya. Maka ini penting untuk kami sampaikan supaya kita terhindar dari hal-hal yang demikian itu. Yang berikutnya, yang seperti apa lagi? Kita juga dilarang untuk mendoakan orang lain agar mendapat kecelakaan. Ini secara tidak langsung kadang sering kita dengar. Ya.
sering kita dengar karena iri dan dengkinya orang lain itu. Nah, umpamanya mendoakan orang lain dengan membawa Bapa Tuhan, misalnya, wahai Tuhanku, bangkrutkanlah usaha dia agar menjadi miskin. Ini faktor iri, dengki. Kemudian kita mengucapkan doa, tapi doa yang seperti itu doa yang akan merusak doa-doa kita yang baik lainnya. Maka di sini yang terpenting adalah pengendalian diri. Kebersihan diri kita itu penting. Apakah diri kita bisa dibersihkan? Jawabannya adalah sangat bisa. Dengan apa itu? Tentunya dengan istighfar dan tasbih. Itulah rinso ilahi kepada hati kita, supaya hati kita jauh dari rasa iri dan dengki. Maka sering setelah membaca tasbih dan istighfar untuk membersihkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, angan-angan kita yang jelek supaya hilang. Nah, terus apa lagi yang dapat merusak doa kita itu? Kadang dalam pergaulan sehari-hari kita sering mendengar ucapan-ucapan yang bernada doa. Ucapan tapi bernada doa. Seperti apa kira-kira itu? Yang sifatnya adalah menyumpahi. Sebab jengkel atau kesal terhadap sesuatu keadaan. Orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, atau orang yang hawa nafsunya sebagai pimpinan dalam dirinya itu, maka semua apapun itu sering menjadi tidak disyukuri. Sehingga kalau tidak syukur, meskipun baik, meskipun itu cukup, bagi orang yang tidak bersyukur menjadi sangat tidak baik dan tidak cukup. Maka adanya hanya mengeluh dan mengeluh saja. Nah, itu kadang-kadang ini sering kita mendengar cerita. Ini ibu-ibu ini. Atau juga bapak-bapak ini. Atau juga mungkin yang lainnya. Anak-anak kakak. Ini kan sesuatu yang sebenarnya hanya emosional saja, tapi nadanya doa, dan itu berbahaya kalau itu diucapkan oleh seorang ibu kepada anaknya, karena doa ibu itu apalagi ketika sedang marah itu akan dikabulkan. Kalau itu jelek kan kita rugi. Misalnya saja seorang ibu yang kesal melihat anaknya yang tidak mau menerima nasihatnya. Seorang ibu ya, yang menasihati putranya, dilalah itu sulit diarahkan. Bahasanya tidak mengikuti perintah ibunya. Sehingga secara tidak sadar ia berucap, semoga kamu tertabrak mobil di jalan, misalnya begitu. Itu hanya misal saja. Itu juga akan merusak doa-doa kita yang baik yang lainnya. Itu hanya karena rasa kesal, tidak dituruti nasihatnya oleh anak kita misalnya, sampai berkata seperti itu. Tapi kami yakin bahwa jamaah Al-Fatih insya Allah tidak ada yang berperilaku seperti itu. Tapi ini perlu kami sampaikan karena sering kita mendengar seperti itu. Ada tuh di masyarakat itu orang-orang tipe-tipe yang seperti itu tuh ada. Ini supaya nanti bisa memberitahukan kepada yang seperti itu dengan cara yang
baik, dengan cara yang sopan sehingga tidak akan menimbulkan salah pengertian. Nah, hal yang demikian tadi tidaklah diperbolehkan walau ya ibu tadi merasa kesal yang bagaimanapun ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua hati-hati jangan sampai mengucapkan kata-kata sebagai ungkapan rasa kesal tetapi yang bernada doa, dan itu sangat berbahaya. Oke. Sementara mendoakan orang yang berbuat zalim agar mendapat kebinasaan tidaklah dilarang. Kalau orang zalim tidak dilarang untuk didoakan agar binasa. Umpamanya berdoa untuk orang-orang yang berbuat kejam dan sewenang-wenang kepada kita misalnya. Zaman penjajah begitu, ya. Maka kita boleh berdoa untuk mereka yang kejam itu. Wahai Tuhanku, binasakan mereka agar aku bisa hidup tenang di dalam menjalani perintah agamamu. Ya, dalam peristiwa PKI itu sering terjadi seperti itu ya, dulu, dan itu betul dicatat oleh sejarah ya, bahwa akan melakukan hal yang baik itu dihalang-halangi. Nah, itu perlu didoakan seperti itu, nggak apa-apa. Mungkin itu saja sebagai pengalaman yang perlu kami sampaikan untuk bisa diambil hikmahnya. Ada kekurangan mohon maaf, ada kesalahan mohon Allah mengampuni, dan ada kebenaran semua datang dari Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.